banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti seminar yang sangat relevan dalam kehidupan kita saat ini, yaitu belajar cerdas di era digital, dari scroll tanpa batas menjadi generasi berkualitas, dengan subtema strategi Gen Z menghadapi tantangan pendidikan, teknologi, dan masa depan karir. Perkenalkan, saya Nurul Habibah selaku Master of Ceremony 1, dan saya Puspa selaku Master of Ceremony 2 yang akan mendampingi jalannya seminar hingga selesai. Di era digital seperti sekarang, teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan nyata. Namun, bagaimana agar teknologi menjadi alat yang membantu kita berkembang, bukan justru menghambat produktivitas? Itulah yang akan kita bahas bersama melalui seminar hari ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut narasumber kita yang akan menyampaikan materi mengenai strategi menjadi generasi Z yang cerdas, produktif, serta mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana. Kepada Mas Rizal dan Mas Fikri, kami persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Rizal dari Lembaga Pendidikan. Kami di sini akan menjelaskan fenomena sekarang itu yang dimana Gen Z itu sangat susah untuk lepas dari yang namanya teknologi. Nah, teknologi ini menjadikan kehidupan kita ini sebenarnya lebih mudah, ya. Tapi terkadang dari kemudahan itu malah justru menghadirkan sebuah hambatan dan tantangan baru, ya. Nah, di sini kita akan belajar bersama, belajar cerdas di era digital, dari scroll tanpa batas menjadi generasi berkualitas. Strategi Gen Z menghadapi tantangan pendidikan, teknologi, dan masa depan karir. Nah, pernahkah kalian mengalami hal yang seperti ini? Misalkan membuka HP yang tadinya tuh lihatnya itu cuma udah mau scroll 5 menit buat nge-refresh otak, tapi tiba-tiba malah ketagihan, pas dilihat waktu ternyata sudah 1 jam 2 jam berlalu, bahkan bisa 3 jam 4 jam dan 5 jam. Itu yang pernah saya alami sendiri. Nah, barangkali di sini teman-teman ada yang mengalami hal demikian. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana sih cara mengatasi hal tersebut. Kemudian dari teknologi ini sering muncul rasa sulit untuk fokus dalam belajar. Ini sebenarnya kejadian yang pernah saya alami semua. Yang ketiga itu lebih ingat konten media sosial daripada materi pembelajaran. Kenapa sih lebih ingat konten media sosial daripada materi? Karena yaitu setiap hari yang kita lihat itu hanya scroll TikTok, scroll IG, sehingga hal tersebut itu menjadikan sebagai menjadi dopamin gitu bagi kita. Nah, membuat dopamin ini membuat kita senang, yang mana rasa senang ini akan menjadikan ingatan kita itu kuat terhadap hal tersebut. Ya. Ketika kita itu belajar suatu materi, tapi rasa mood kita itu turun. Nah, maka dari situ akan mempengaruhi cara otak kita itu untuk menangkap daripada materi tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya pernah nggak sih kita itu mengalami yang namanya bingung menentukan masa depan? Mungkin karena banyaknya kita itu scroll TikTok, scroll IG, sehingga banyak saran-saran itu dari influencer, enaknya menjadi ini, kayaknya enaknya menjadi ini, sehingga apa yang sudah menjadi target awal kita, apa yang sudah menjadi mimpi kita di awal itu menjadi berubah-ubah karena melihat konten-konten yang influencer tersebut kontenkan gitu. Nah, Gen Z ini dekat dengan teknologi itu. Betul, kita itu lahir itu ketika teknologi itu sedang berkembang. Tetapi perlu juga untuk kita itu mengelola perhatian dan produktivitas kita agar kita itu bisa mengontrol penggunaan teknologi, ya. Jadi bagaimana sih nanti itu kita itu bisa menjadikan teknologi itu sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri kita, bukan hanya menggunakan saja, tapi kita harus
harus bisa gitu memanfaatkan teknologi tersebut untuk meningkatkan produktivitas kita, rasa belajar kita, dan lain sebagainya. Nah, siapa itu Gen Z? Ya, jadi kan banyak nih, ada generasi baby boomer, apalagi generasi apa nanti dulu kejauhan, baby boomer, terus X, terus nya nggak ada ya, adanya X, baby boomer, X, milenial, Gen Z, alpha, dan yang terbaru itu sekarang generasi beta. Beta. Nah, siapa itu Gen Z? Gen Z akan menjadi pembahasan kita pada topik kali ini, yaitu Gen Z itu adalah orang-orang yang lahir tahun 97 sampai 2012. Ada yang lahir sebelum tahun itu? Ada? Oke, ternyata di sini Gen Z semua. Ya. Nah, ini ciri-ciri Gen Z itu digital native, kreatif dan inovatif. Kemudian Gen Z ini biasanya cepat beradaptasi terhadap teknologi. Saya jarang menemukan Gen Z itu yang dia itu sulit beradaptasi dengan namanya teknologi ya. Kalau misalkan generasi lain, mohon maaf, misalkan generasi di atasnya seperti milenial, baby boomer, mungkin agak sulit bagi mereka untuk cepat beradaptasi dengan teknologi. Berbeda dengan Gen Z ini, mereka itu lebih cepat Gen Z untuk menangkap informasi, untuk menangkap bagaimana perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, apalagi teknologi. Nah, karena ini, maka Gen Z itu terbiasa menerima informasi instan, karena hidupnya itu dikelilingi oleh gadget ya. Sepertinya gadget itu menjadikan sebuah dopamin gitu bagi mereka. Nah, tantangan untuk Gen Z ini adalah distraksi. Kemudian, nah ini ketergantungan gadget. Nah, seringkali saya itu melihat ya, bahkan saya alami sendiri ketika bangun tidur itu bukannya cuci muka dulu, bukannya gosok gigi dulu ataupun yang lainnya, malah ketika bangun itu yang pertama kali itu yang dicari itu adalah handphone. Nah, itu adalah kebiasaan buruk yang mana sebenarnya bisa kita atasi hal-hal tersebut. Nah, kemudian Gen Z ini terkenal dengan sulit fokus jangka panjang ya. Sedikit-dikit misalkan kita itu udah punya niat belajar nih teman-teman, udah niat pengen ngerjain tugas, tapi kita lihat nih di HP ada notif WA, tiba-tiba malah ya login misalkan dari Fikri, tiba-tiba kita itu yang tadinya niat awalnya belajar malah teralihkan dengan notifikasi tersebut. Tadinya mah hanya ingin melihat notifikasi saja, membaca notifikasi saja, tapi lama-kelamaan malah terbawa oleh notifikasi tersebut, kemudian kita beralih fokusnya. Pendidikan di era digital itu mempunyai perubahan yang sangat signifikan teman-teman. Dulu itu ketika kita itu terasa nggak, ketika kita itu SD, yang mana gadgetnya itu belum sebanyak sekarang itu, dulu kita belajar itu dominan di sekolah. Kemudian guru itu menjadi sebagai sumber utama, guru dan buku ya, karena belum sekencang sekarang media sosial. Tapi kalau sekarang itu belajar itu tidak harus di sekolah, belajar itu bisa di mana saja, kapanpun, dan dengan siapapun. Informasi pun sekarang cepat tersedia, AI pun membantu proses belajar. Nah, dari sini kita bisa melihat perbedaan yang signifikan gitu. Bagaimana teknologi itu mengambil alih semua peranan pendidikan, hampir semua gitu. Walaupun tidak semua sih, buku itu masih menjadikan sumber utama untuk seseorang itu supaya dia itu wawasannya luas gitu. Tapi sekarang itu Gen Z khususnya, mungkin gen lain pun sama gitu. Sindromnya itu mungkin dopaminnya itu lebih ke arah gadget, jadi udahlah buku mah kayaknya malas baca, jadi kayaknya lebih enak kita itu mengulik di media sosial daripada mengulik apa yang ada di buku. Ini menjadikan suatu tantangan bagi kita khususnya Gen Z itu untuk bagaimana caranya mengatasi hal tersebut agar kita bisa memutuskan rantai tersebut dan nantinya ketika kita itu misalkan regenerasi tidak menularkan atau tidak menyambungkan kepada anak-anak kita. Kuncinya kita itu harus mampu mengelola informasi supaya apa yang kita dapatkan itu tidak langsung ditelan mentah, tapi bisa kita cari dulu atau kita tahu dulu benar gak sih informasinya. Selanjutnya, tantangan besar yang sedang dialami oleh Gen Z sekarang. Nah, mungkin sekarang saya dan teman-teman pun merasakan hal-hal yang demikian. Yang pertama, distraksi digital, gampang terbawa oleh hal-hal yang berbau digital dan teknologi, misalkan game online, TikTok dan sebagainya.
Betul? Betul, pasti merasakan. Memang dulu itu, contohnya ini mengacu pada diri saya sendiri ya. Dulu itu saya sangat anti dengan yang namanya game. Tapi sekalinya download, mainan sekali ternyata membuat kecanduan seperti itu game itu. Makanya malah menjadikan sebuah habit untuk saya untuk bermain game. Ya. Nah, ini hal-hal yang harus kita jauhi di distraksi digital ini. Kedua, tantangan yang dihadapi Gen Z ini adalah information overload. Jadi informasi itu yang banyak sekali membuat seseorang itu bingung untuk menentukan mana sih yang penting dan mana yang tidak penting. Yang ketiga, tekanan akademik dan sosial. Nah, Gen Z itu sekarang itu menghadapi tuntutan untuk berprestasi sekaligus membangun citra diri di media sosial, karena mungkin kita itu terlalu banyak melihat seseorang yang masih seumuran kita itu misalkan sukses kontennya, tapi kita tidak tahu bagaimana itu mereka di reliefnya gitu. Makanya kita itu sering terpancing bagaimana caranya agar bisa sama seperti mereka. Nah, itu menjadikan beberapa orang itu malah mengubah gaya hidupnya gitu. Yang harusnya dia itu misalkan kebiasaannya A malah berubah menjadi B, tapi itu malah berubah ke arah yang tidak baik. Nah, yang keempat, manajemen waktu. Nah, kemampuan Gen Z itu dalam mengatur waktu akan menjadi tantangan besar karena banyaknya aktivitas dan godaan digital. Yang kelima itu persaingan global. Nah, di era digitalisasi atau di era globalisasi sekarang itu, persaingan itu tidak hanya dengan teman sekolah ataupun dengan teman kampus ataupun dengan teman satu daerah, tetapi persaingan itu menyebar luas teman-teman dengan adanya orang-orang dari berbagai negara yang kita bisa lihat di media sosial. Mengapa sih fokus itu bisa menjadi sulit? Yang pertama, karena fenomena attention economy. Kedua, adanya aplikasi seperti media sosial itu yang memang dirancang itu untuk menarik perhatian. Nah, dampaknya yang dialami bisa membuat sulit membaca dalam waktu yang panjang. Nah, mudah bosan. Ya. Karena apa? Karena otak kita itu udah berpikir bahwasannya hal-hal yang menyenangkan itu berbau digital. Selain yang digital itu akan merasa membosankan. Yang ketiga, konsentrasi menurun. Nah, itu mungkin karena adanya notif, adanya teman yang mengajak kita itu untuk bermain gadget, yang awalnya fokus kita itu, niat kita itu udah ingin belajar benar-benar, belajar sungguh-sungguh, mengerjakan tugas dengan benar, tapi karena adanya notif dari media sosial yang walaupun itu hanya satu kecil notif, misalkan ada si A lagi live, kita penasaran nih, kita buka live-nya yang tadinya niatnya cuma sebentar, tapi ternyata malah kita lihat sampai kita itu scroll yang lain. Nah, itu membuat konsentrasi kita itu jadi menurun. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mungkin hanya segelintir poin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada pemateri 1 atas penyampaian materi yang sangat menarik dan bermanfaat. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh pemateri 2 yang akan membahas mengenai pemanfaatan artificial intelligence dalam pembelajaran, keterampilan yang dibutuhkan di masa depan, personal branding, serta persiapan karir bagi generasi Z. Kepada saudara Fikri, kami persilakan. Mas semangat semuanya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang kedua ya. Terima kasih MC telah menyediakan waktu dan tempat untuk saya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu belajar cerdas bukan belajar lama. Di sini maksudnya apa belajar cerdas bukan belajar lama? Kita karena di sini kita membahas tentang Gen Z, yang dimana bahwasanya Gen Z itu terkenal dengan hal-hal yang instan. Gitu. Jadi kita harus belajar cerdas, bukan cuma belajar doang kita baca buku lama-lama, akan tetapi bagaimana kita mengefisiensikan waktu yang tadinya kita bisa menggunakan 1 jam untuk belajar hal-hal tersebut, kita bisa mengefisiensikan menjadi 20 menit, 15 menit sampai 5 menit gitu. Nah, sini ada beberapa teori yang mungkin bisa atau teknik yang mungkin bisa kita praktekkan di
kehidupan kita sehari-hari, yaitu teknik Pomodoro. Kita bisa belajar dalam 25 menit, istirahat 5 menit, ulangi seperti itu siklus tersebut. Jadi kita total berarti belajar hanya 30 menit kita meluangkan waktu, dan 5 menit ini itu bukan untuk istirahat pure kita scroll tapi kita untuk merangkum apa yang kita pelajari selama 20 menit itu. Terus manfaatnya, fokus kita bisa lebih meningkat dan tidak cepat lelah. Karena kenapa teknik ini lebih jitu daripada teknik-teknik sebelumnya? Karena menurut data ini semakin ke depan, generasi ke depan itu fokus itu semakin berkurang terhadap hal-hal seperti ini gitu. Makanya di zaman digital ini pendidikan itu mengupgradekan diri, yaitu menjadi bahwasanya media ajar itu bukan cuma tentang media konkret gitu, tapi juga media tentang digital gitu. Kita bisa menggunakan berbagai media digital. Oke. Kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, di sini kita manfaatkan AI sebagai teman belajar, bukan sebagai penjoki tugas kita. Gitu. Dikutip ya perkataan ini. Lalu menjelaskan materi sulit, terus membuat ringkasan, membuat latihan soal, simulasi wawancara. AI membantu belajar, bukan menggantikan berpikir kritis. Jadi AI itu hanya untuk kerangka terkait beberapa poin-poin ini, dan kita juga bisa mencari beberapa poin ini. Hanya contoh saja di dalam kerangka ini. Di sini kita dengan AI kita bisa membuat kerangka-kerangka, tetapi ada yang tidak bisa digantikan oleh AI, itu adalah otak manusia dan perasaan manusia. Karena apa? Semakin kritis AI tidak bisa menandingi kritisnya atau pola pikir manusia. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini kita masuk ke materi skill masa depan. Karena kita di sini bahas tentang skill masa depan, itu ada namanya future skill, yaitu critical thinking, berpikir kritis, kreatif. Karena zaman semakin maju, teknologi semakin maju, kalau kita tidak kreatif, kita akan tertinggal oleh orang lain seperti itu. Lalu communication, gitu. Walaupun kita menggunakan AI atau menggunakan media-media sosialnya, kita juga perlu communication untuk hal-hal terkait berbicara tentang tugas atau kerjaan. Karena apa? Karena hal ini tidak bisa digantikan oleh AI. Lalu collaboration, itu bekerjasama gitu, antara manusia dan manusia. Lalu digital literacy, itu membaca atau melek tentang digital. Lalu adaptability, itu beradaptasi terkait media atau digital pada zaman sekarang. Oke. Di sini ada setelah kita masuk ke materi pembahasan materi, kita belajar tentang mindset sukses Gen Z. Apa sih mindset sukses Gen Z itu? Ada yang tahu? Para hadirin, para teman-teman sekalian, ada yang tahu mindset sukses Gen Z? Oke. Apa tuh Pak? Oke, kita akan menjelaskannya. Itu ada dua. Ada fixed mindset dan growth mindset, yaitu mindset yang ngestak gitu, dan mindset yang bertumbuh. Gitu. Kalau fixed mindset itu yang ngestak, dia cuma karena dia tidak bisa melakukan hal tersebut, karena dia tidak bisa melakukan seperti yang apa yang dilakukan orang lain, jadi itu saya tidak bisa. Gitu. Itu kan namanya kan bahwasanya membatasi diri gitu, dengan pemikiran yang bahwasanya padahal dia bisa gitu, tapi dia membatasi dirinya terkait pemikiran hal tersebut. Nah, kita harusnya berpikirnya seperti growth mindset. Itu saya belum bisa, akan tetapi saya bisa belajar. Jadi kita tidak membatasi diri kita oleh pemikiran kita yang gue nggak bisa gitu. Tapi gue bisa, gue emang belum bisa, tapi gue bisa belajar gitu. Gue pasti bisa gitu. Jadi ubah mindset kalian bahwasanya never give up. Jadi jangan menyerah. Ubah mindsetnya gitu. Lalu dengan mindset ini
ya jangan cuma pemikiran kalian doang. Gue nggak bisa, gue pasti bisa kalau misalnya gue belajar. Tapi dengan ada ini ya, melakukan ya, gitu. Seperti kita belajar itu terus berkembang dan berani mencoba terkait hal-hal baru seperti itu. Oke, kita masuk ke sini setelah kita belajar tentang AI, terus mindset, kita sekarang masuk ke personal branding. Di apa yang tahu personal branding? Ada yang tahu? Personal branding ya kayak itu. Apa Pak? Personal branding itu adalah membranding diri sendiri atau mengiklankan diri sendiri gitu. Di sini personal branding tidak dinilai hanya masalah akademik saja, tapi emang ada beberapa orang dia mempersonal brandingkan dirinya itu terkait akademik, misalnya jadi film ya, kayak yang jago kita, terus masih banyak lainnya gitu. Dan sini kita untuk membangun personal branding kita butuh namanya portofolio. Apa itu portofolio? Itu jejak kita terkait kita pernah melakukan, misalnya kita pernah 1 tahun di tahun ini misalnya selama 3 tahun kita pernah kerja di Google gitu. Terus kedua, setelah selesai dari Google kita kerja di Microsoft, itu namanya portofolio. Jadi ada visi kita di situ, portofolio seperti itu. Lalu karya, setelah portofolio orang itu kan butuh sebuah bukti. Apa sih di portofolio kita, di visi kita itu ada namanya kita pernah kerja di sini, pernah buat ini, tapi nggak ada karyanya, nggak ada hasil yang kita buat, itu orang nggak bakal langsung percaya gitu. Makanya zaman sekarang itu ketika orang mau mempekerjakan seseorang atau nggak mau membuat dia jadi BA-nya, brand ambassador, itu orang harus melihat selain portofolio juga karyanya gitu. Dia karyanya harus jawab. Misalnya zaman sekarang tuh kan ngeliat itu kalau misal kita mengiklan seseorang itu pertama dari portofolio. Jadi portofolionya latar belakangnya apa, lalu karyanya apa. Misalnya dia ternyata kita mau iklan sampo, soalnya karyanya emang dia itu model atau enggak dia artis gitu yang memang rambutnya bagus, cocok buat kita untuk iklan sampo gitu. Lalu prestasi, setelah kita melihat karyanya, kita lihat prestasinya. Kira-kira prestasi apa yang dia lakukan? Kan kalau misalnya di artis-artis gitu kan ada namanya reward award 2000 setiap tahun sekali ya, dia dominasi terkait film apa atau terkait dia musiknya apa kayak gitu. Lalu ada kemampuan komunikasi. Nah, gak mungkin dong kita untuk membayar seorang ambasador atau iklan dari seorang, kita membayar orangnya introvert atau nggak bisa komunikasi sama sekali. Masa kita mengiklan orang masa 5 yang gitu kan nggak mungkin gitu. Pasti kita butuh orang yang pinter menarik pelanggan kita dengan mengiklankan diri dia, misalnya dari cara dia berbicara, ada menghook para pembeli seperti itu. Lalu setelah kita semuanya ini udah mengomunikasi, kita terakhir itu jejak digital yang positif. Kita nggak mungkin dong kalau misalnya kita mau ngiklanin orang-orang kriminal, atau nggak kita misalnya pondok kita, misal kita punya sekolah atau pondok atau lembaga mau ngiklanin, kita masa mau ngiklaninnya sama kriminal, kan nggak mungkin. Jadi kita juga melihat jejak digitalnya gitu, atau enggak sekarang kan gampang, jejak digital kan gampang banget sekarang ya rekamnya, jadi itu gampang untuk mencari latar belakang orang tersebut yang pengen kita iklankan terkait branding kita. Terus sini setelah kita membranding diri, kita akan menjadi orang yang sangat produktif. Bagaimana? Di sini ada 7 kebiasaan, yaitu buat planning setiap harinya. Misal dari bangun tidur sampai tidur lagi kita buat planning apa yang akan kita lakukan di hari itu, dan apa evaluasi terkait hari itu setelah kita lakukan. Misalnya hari itu kita akan menguji ini bla 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 segala macam. Nah, terus apa yang belum kita lakukan? Nah, besok evaluasi lagi di mencok ini. Lalu kurangi screen time. Ya, screen time. Kurangi screen time itu menonton TV atau melihat HP yang tidak membuat kita mendapatkan pengalaman atau pengetahuan
menurut kita tuh kurang bermanfaat gitu. Kurangi hal seperti itu. Lalu setelah kita membuat planning, mengurangi kebiasaan-kebiasaan seperti itu, keburukan tadi, lalu kita membaca. Ada yang pepatah kultivator Cina mengatakan bahwasanya membaca, kita bisa, dengan membaca kita bisa melihat dunia. Kita mungkin saya atau kita mungkin belum pernah ke Australia, ke Jepang, kita melihat Gunung Fuji gimana. Tapi dengan kita membaca, kita melihat gambar, kita bisa melihat bahwa Gunung Fuji ini tingginya segini, warnanya apa, medannya seperti apa, dan kadang musim sepi kayak gimana, musim salju kayak gimana. Lalu setelah itu kita berolahraga gitu. Setelah kita mengatur hidup kita olahraga. Kesehatan itu penting gitu. Ingat, kesehatan itu penting. Dan selain kita mengajar pengetahuan, kesehatan juga penting untuk diri kita sendiri, biar kadar oksigen di otak kita itu selalu di refresh karena olahraga. Lalu evaluasi diri. Nah, setelah kita planning semua itu, kita evaluasi diri. Gitu. Apa hal buruk yang kita lakukan selama sehari ini gitu, sebelum tidur tuh biasanya. Atau enggak, apakah ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama kita sehari ini gitu. Nah, ada ceritanya sahabat Nabi itu dia dijamin masuk surga karena dia mengevaluasi diri sebelum tidur gitu. Jadi setiap dia sebelum tidur dia melakukan evaluasi diri terkait dia memaafkan tentang masalah-masalah orang lain terhadap dirinya gitu. Ketika ada lain berbuat salah kepada dia memaafkannya sebelum tidur, dia mengikhlaskannya, peridokannya. Ingat, ridho itu adalah tingkatan tertinggi dari kesabaran gitu. Lalu dia kalau misalnya ada orang-orang yang kecil sama dia dan memang melihatnya bahwasanya orang yang diutangi itu adalah memang sangat membutuhkan, bukan seperti zaman sekarang itu berjudul segala macam, tapi dia membutuhkan untuk kehidupan keluarganya, dia mengikhlaskan gitu. Dan diceritanya akhir hayatnya dia dijamin masuk surga seperti itu. Lalu setelah membuat ini atur waktu, itu manage waktu. Kita olahraga berapa menit, istirahat berapa menit, aktivitas kerja berapa menit, waktu sama keluarga berapa menit. Nah, jangan terlalu waktu disia-siakan gitu. Misalnya kalau misalnya kita masih muda kan kadang mikir masih muda gitu, masih muda santai aja gitu. Jangan, biasakan dari muda tuh kita manage waktu. Kapan waktunya kita bangun tidur, olahraga, sholat, sarapan, aktivitas. Kalau misalnya kita kuliah, kalau ada tugas kita ngerjain terus gitu. Oke, setelah kita melakukan habit gaya hidup kita melakukan karir sejak dini. Pertama, kenali minat dan bakat kita. Minat kita apa, bakat kita apa. Misalnya saya mancing, bakat saya memang memancing gitu. Jadi kenali gitu. Jadi dengan minat bakat kita bisa tahu hal apa yang bisa kita lakukan ke depannya dan apa yang bisa menghasilkan untuk kita. Lalu tingkatkan kompetensi diri. Karena kalian hobi mancing atau minat bakat kalian memancing, kalian harus meningkatkan pertama skill mancing kalian, pengetahuan kalian tentang ikan, pengetahuan kalian tentang alam dan cuaca, lalu pancingan, kayunya, bandolnya, umpannya seperti itu. Itu namanya hal dasar yang sering dilewatkan orang-orang yang minat dan terkait memancing itu. Nah, situ bangun relasi. Nah, agar kita mengetahui ilmu-ilmu tersebut, selain dari buku dan dari media digital, kita juga harus tahu relasi dengan orang lain. Kadang pengalaman itu tidak bisa digantikan oleh buku. Jadi pengalaman orang itu penting agar kita bisa mempelajarinya gitu. Jadi kenapa misalnya contohnya di situ di depan ada jalan gelap, di situ padahal jalan dan paku-pakunya di buku bahwasanya jalan gelap kita harus hati-hati. Akan tetapi kalau misalnya orang berpengalaman, dia lebih mendahului, dia akan sebelum menjalani jalan itu, dia akan mencari jalan yang lain gitu. Kenapa sebab itu gitu? Kan bisa jalan yang lain seperti itu. Semoga paham hadirin sekalian. Lalu setelah koordinasi buat portofolio. Setelah kita buat portofolio, kita udah dapat pancingan, udah sering mancing. Nanti kita bakal dapat mancing paus, megalodon,
Leviathan, terus terus Kraken kayak gitu tuh kan. Mungkin kita tuh foto kita mancing Kraken kayak gitu. Terus mancing duyung itu kan bisa jadi portofolio contohnya gitu. Oke. Setelah itu udah kita menyiapkan ini, kita akan ini terakhir mungkin pesan dari kita ya. Pesan-pesan terakhir. Jangan hanya menjadi pengguna teknologi, akan tetapi jadilah pencipta, bukan Tuhan. Terus inovator itu apa? Biar orang tuh seorang yang berinovasi, problem solver. Dia bisa menemukan masalah terkait hal-hal yang akan dibahas di masa depan gitu. Lalu pemimpin masa depan, jadi pemimpin masa depan bukan yang itu ya. Jadi pemimpin masa depan yang adil, gitu. Bukan yang cuma berbicara pas pidato tiba-tiba ya sendiri turun atau tiba-tiba jadi ini, tapi pidato yang benar gitu. Jangan pidato curhat, joget-joget, itu enggak. Itu bukan pemimpin itu namanya. Oke, semoga menjadi contohnya. Oke, lanjut lagi. Ternyata kita sudah di penghujung acara pada hari ini. Mungkin ada beberapa ada beberapa amanah. Pada zaman sekarang gadget itu sangat memiliki peluang yang besar di era digital ini. Karena apa? Gadget seperti yang disampaikan oleh Prof. Rizal MPD ini, dia bilang bahwasanya gadget itu sangat inovatif dan sangat instan terkait teknologi ini, sangat memiliki peluang untuk di era digital ini. Lalu gunakanlah teknologi dengan bijak, bukan membajak wifi tetangga, bukan membajak wifi teman, atau menggunakan hal teknologi pada hal yang negatif. Lalu belajar hari ini memimpin masa depan nanti. Belajar hari ini memimpin masa depan nanti. Jadi mungkin cukup sekian materi pada hari ini. Terima kasih kepada hadirin sekalian telah menyaksikan saya tampil untuk menyampaikan materi. Saya akan kembalikan ke MC. Terima kasih kami ucapkan kepada pemateri 2 atas pemaparan materi yang sangat inspiratif dan membawa wawasan untuk kita semua. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menjadi motivasi bagi kita untuk menjadi lebih bijak memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, hadirin yang kami hormati, kini kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan mengangkat tangan terlebih dahulu. Mohon menyebutkan nama dan asal kelas atau instansi sebelum menyampaikan pertanyaan. Kami akan memberikan kesempatan kepada 3 orang penanya terlebih dahulu. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kami persilakan kepada pemateri untuk memberikan tanggapan. Terima kasih kepada pemateri atas jawaban yang sangat jelas. Apakah penanya sudah merasa puas dengan jawaban yang diberikan? Baik, apabila sudah merasa puas, merasa sudah jelas, kita melanjutkan ke penanya berikutnya. Alhamdulillah, sesi diskusi telah berlangsung dengan baik. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam seminar ini. Sebelum mengakhiri kegiatan seminar pada hari ini, izinkan kami menyampaikan sedikit rangkuman. Melalui seminar ini, jadi kita ikut belajar bahwa teknologi bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan sarana yang dapat membantu kita belajar, berkarya, dan meraih masa depan apabila digunakan secara bijaksana. Dengan membangun kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, serta literasi digital, generasi Z diharapkan mampu menjadi generasi yang produktif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Demikian rangkaian seminar yang dapat kami pandu pada hari ini. Kami selaku moderator memohon maaf apabila